Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips tentang hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemasangan unit AC LG Dual Inverter. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya harapkan kepada teman-teman semua untuk mensupport channel Demos dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Demos. Oke, kita lanjutkan ke tips tentang hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan AC LG Dual Inverter. Oke, ini unit AC yang akan saya pasang. Unit AC-nya ini LG Dual Inverter 1 PK ya. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam pemasangan unit AC, pastikan daya listrik untuk unit AC-nya itu sudah mencukupi dengan kapasitas pemakaian unit AC ya. Nah, karena unit AC-nya ini 1 PK, jadi daya listrik yang kita harus miliki itu 1300 ya. Karena pemakaian 1 PK ini dia 920 watt. Jadi kita memerlukan daya di atas 920 watt. Oke, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah luas ruangan kamar yang akan kita pasangi AC. Nah, di sini pada unit outdoor tertera untuk kapasitas ruangan yang diubah satuannya menjadi BTU itu harus lebih rendah daripada unit AC yang akan kita pasang. Jadi seperti ini ya, ibaratnya jika kamar kita jumlah kapasitas BTU-nya itu 8000, jadi ketika kita pasang kapasitas dengan 9200 itu berarti cukup ya. Nah, jadi jangan sampai melebihi kapasitas dari unit AC yang akan kita pasang. Nah, untuk menghitung berapa kapasitas BTU ruangan kamar kita nanti akan saya buatkan tutorialnya. Nah, di sini kapasitasnya 9200 BTU. Pemasangan bracket, usahakan pemasangan bracket itu rata ya. Jangan sampai miring ke kiri. Jadi kalau miring ke kiri, maka nanti AC akan mengalami kebocoran. Jadi harus rata. Kalau miring ke kanan sedikit itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai terlalu banyak. Oke, ini akan saya ukur dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Dia harus rata dan jarak dari plafon ke bracket itu kurang lebih 11 cm ya pada titik as. Pada titik as ini itu kurang lebih 11 cm agar nanti pada bagian cover atas itu masih ada jarak ya. Dari plafon ini masih ada jarak untuk mempermudah nanti ketika kita melakukan pencucian unit AC. Karena ketika kita mau mencuci unit AC nanti kita akan melepas cover. Jadi kalau ada jarak itu kita nanti mudah dalam membuka cover. Nah, di sini akan saya ukur terlebih dahulu untuk menentukan titik as tengahnya. Kita ambil patokan. Di sini saya mengambil patokan dari dinding sampai dengan dinding yang ada garisnya ini ya. Di sini panjangnya 118. Kita ambil patokan as tengah dan dari atas plafon 11 cm.
Oke, titik A setengah sudah ketemu. Sekarang kita akan pasang dulu untuk baut A setengahnya. Baut A setengah ada pada bagian sini ya. Kemudian untuk menentukan apakah ini rata atau miring, teman-teman bisa gunakan water pass, atau teman-teman bisa juga mengambil ukuran dari atas plafon sebelah kanan dan kiri. Pastikan ukurannya sama dan pastikan plafon bagian atas itu rata ya. Oke, ketika sudah ukuran rata, baru kita lakukan proses pemasangan baut skrup pada setiap titik bracket yang sudah ditentukan. Oke, setelah bracket sudah dipasang, sekarang saya akan menentukan titik lubang untuk nanti kita memasukkan selang yang ada di indoor ya. Pipa di indoor kita akan ukur agar nanti tidak terlalu turun dan tidak terlalu ke atas. Oke, pada unit indoor kita ambil patokan ini ujung bracket ya, ujung bracket sebelah kanan. Kita ukur dari ujung bracket sebelah kanan ke as pipa tengah, dia 5 cm ya dari bracket, kemudian sampai ke 7 cm. Jadi kurang lebihnya kita bikin lubang dari pinggir bracket 3 cm, kemudian kita ambil jarak 7 cm, jadi 4 cm ya. Untuk tingginya kita bisa ukur juga dari bagian atas bracket ke bagian selang yang lengkung ini ya, dia 19 cm. Oke. Ini jadi bekas lubang yang lama ya. Ini bekas lubang yang lama. Harusnya dia seperti ini, tertutup seperti ini. Nah ini nggak ada ini. Cuman karena ini bekas lubang lama ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah juga ya. Dalam melakukan pembengkokan pipa, jangan menggunakan tangan satu ya. Kita harus menggunakan tangan dua. Kita tahan di sebelah sini agar dia tidak goyang. Kalau goyang nanti bisa terjadi bocor pada bagian evaporator ya. Jadi kita tahan di sini, kemudian baru kita
bengkokkan. Oke. Kemudian kita pasangkan selangnya. Oke, di sini akan saya lakban dulu. Untuk kabel saya tidak jadikan satu ya. Ketika melakukan proses pelakbanan ini usahakan kita tarik ya biar kencang ya. Oke, kemudian yang perlu kita perhatikan dalam pemasangan kabel. Nah, di sini kabel ada 3 warna dan di bagian sini itu ada kode 1L, 2N, 3C. Nah, jadi kita harus menyamakan patokan pemasangan kabel warna di indoor dan outdoor. Karena kalau selisih nanti akan terjadi error. Kita ambil patokan yang warna merah itu net 1L, yang warna biru itu 2N, yang warna kuning hijau itu 3C. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan dari plafon ke cover indoor bagian atas itu masih ada space, ada jarak. Jadi jaraknya ini nanti akan mempermudah sirkulasi udara hisapnya dan nanti mempermudah dalam kita melakukan proses pembongkaran cover AC ketika kita melakukan pencucian. Yang harus diperhatikan ketika memplayering, ini plaringan lama ya, karena saya mengganti unit AC. Ketika teman-teman playering, usahakan plaringnya ini tidak ada yang cacat ya. Jika ada yang cacat, maka kita harus mengulang plaringnya. Kemudian ketika memasang pipa ini, sambungan ini jangan sampai kendor. Pastikan kekuatan dalam kita mengencangkan itu kuat ya. Kemudian jika sudah disambung, nanti di bagian ini isolasi, pakai isolasi ya, pipa AC. Dan untuk selang pembuangan pada sambungan ini usahakan diisolasi juga ya,
biar kuat sehingga nanti tidak ada kebocoran yang tembus ke plafon. Nanti akan seperti ini ya. Ini di lakban, kemudian ini diisolasi juga biar kuat, biar dia tidak lepas ya. Kemudian di sini saya akan memasang kabel listrik ya. Ini kabel listriknya. Pastikan pipa AC itu diisolasi menggunakan isolasi yang ada lemnya, karena yang ada lemnya lebih tahan daripada isolasi pipa AC yang tidak menggunakan lem. Nah, kemudian ketika unit outdoor tadi sudah dipasang, pastikan untuk melakukan pemakuman sebelum nepel preon dibuka ya. Nah, di sini masih dalam posisi nepel preon tertutup atas bawah. Kemudian ini harus dilakukan pemakuman. Diwajibkan, jika tidak dipakum nanti akan cepat rusak unit AC-nya karena ada udara. Preon R32 dia sensitif sekali terhadap udara. Jadi harus dipakum. Nah, di sini untuk proses pemakuman, pastikan dia nanti di posisi minus 30 seperti ini. Kemudian pada suara pompa vakum itu sudah terdengar lembut. Nah, jadi seperti ini saya vakum ya. Nah, ini suara vakum yang lembut ya. Jadi udah seperti ini. Kalau kasar dia seperti ini. Nah, ini ya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Ini suara pompa vakum yang kasar. Nah, di sini terdapat keluar udara ya. Jadi nanti ketika pemakuman usahakan sampai suara vakum terdengar lembut dan pada manifold itu minus 30. Oke, di sini proses pemakuman sudah selesai ya. Di sini saya matikan dulu untuk stop kerannya. Oke, kita matikan mesin, baru ini kita lepas. Nah, jadi di selang ini udah hampa tapak udara. Kalau kita mau ngisi preon udah bisa ya, tinggal pasang nepel preon dan kita buka stop keran. Nah, setelah sudah selesai proses pemakuman, sekarang baru kita bisa membuka nepel pada outdoor ya. Nah, di sini bisa kita buka nepel pada outdoor. Jika pipa AC teman-teman panjang, kurang lebih sampai 10 meteran, 15 meteran, teman-teman isi dulu preon. Isi dulu preon pada pipa. Jangan dibuka dulu karena pipa teman-teman bisa panjang kan, siapa tahu panjang. Agar preon di kompresor itu masih tetap standar pabrik dan di pipa sudah ada preon. Tapi karena di sini pipa AC-nya pendek, cuman 3 meter, itu standar pabrik. Jadi saya tidak melakukan pengisian preon pada pipa, tetapi saya langsung membuka preon.
Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi proses vakuuman. Nah, masalah yang sering terjadi itu biasanya error CH38 ya. Itu kenapa bisa terjadi error CH38? Karena proses pemasangan tanpa menggunakan alat vakum. Jika proses pemasangan menggunakan alat vakum, maka ketika ada kebocoran, si teknisi sudah mengetahuinya. Karena jika ada kebocoran di sambungan pipa bagian luar atau di dalam yang di atas plafon tadi, pasti nanti suara mesin pompa vakum tidak akan lembut, pasti selalu terdengar kasar. Nah, jadi seperti itu ya. Inilah fungsi vakum. Jadi ini juga mengantisipasi jika ada kebocoran ya. Jadi kita bisa mengetahuinya. Nah, sekarang jika sudah selesai, baru kita bisa menghidupkan unit AC-nya ya. Nah, di sini saya akan menghidupkan MCB-nya terlebih dahulu. Saya akan menghidupkan unit AC-nya. Sebelum kita menggunakan remote, setting dulu ya seperti biasa. Lakukan penyetingan pada jam. Lima, 2, set. Oke, setelah jam sudah disetting, baru kita akan menghidupkan unit AC-nya. Oke, setelah unit AC sudah dihidupkan, kita akan tunggu. Ini suhunya kita atur dulu ya. Jadi suhunya ini nggak usah terlalu sampai 18 ya. 20 aja udah dingin. Nah, kita setting 20. Kemudian kita akan tunggu selama kurang lebih 10 menit untuk mengecek apakah terjadi permasalahan error ketika unit AC baru jalan pertama kali. Oke, setelah unit AC sudah menyala, sekarang kita akan melakukan pengecekan ya. Oke, di sini terlihat unit AC menyala 13 menit ya. Dan di sini untuk pemakaian input current-nya 5,1 ampere. Karena ini AC-nya 1 PK ya, 5,1 ampere. Di sini normal, operation normal, intake air, kompresor discharge 13 menit times voltase. Oke. Kompresor frekuensi 60 Hz. Nah, jadi di sini sudah normal ya untuk unit AC yang kita pasang. Oke, jadi itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemasangan unit AC agar tidak terjadi permasalahan ya. Oke, cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon bantuannya untuk mensupport channel DEMOS dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel DEMOS. Terima kasih.